Hai, sahabat semuanya, ketemu lagi kita gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Dimanapun kalian berada, seperti biasa aku selalu doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang sakit, segera diberi kesembuhan, diangkat semua penyakit-penyakitnya. Dan untuk teman-teman yang sedang dalam masalah hutang piutang, segera dilunaskan dari hutang-hutangnya, diberi kelancaran rezekinya, pekerjaannya, bisnis dan usahanya. Dan untuk teman-teman yang sedang dalam keterpurukan, segera diangkat dari keterpurukan, diberi solusi dan jalan keluar dari setiap masalah kehidupannya. Dan untuk teman-teman yang sedang berdagang, berbisnis, usaha, apapun itu, dilariskan dagangannya, dilancarkan bisnis dan usahanya. Dan untuk teman-teman yang sedang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya. Dan yang sedang menunggu momongan, segera diberi momongan. Selalu sehat, bahagia, berlimpah, dan banyak cinta untuk semuanya. Teman-teman, kita akan lihat energi umum ya. Ini kita akan lihat perasaanmu dengan perasaan dia seperti apa. Apakah yang kamu rasakan ya sama dengan yang dia rasakan atau sebaliknya ya, yang kamu rindukan apakah dia juga merindukanmu? Kita akan lihat dan pastikan ya ceritamu masuk dalam bacaan ini. Jika ceritamu masuk dalam bacaan ini berarti energi kalian ketarik tetapi nggak 100% disonet. Jadi sesuaikan ya bisa 10, 20, 30 bahkan mungkin ada yang 100% disonet tetapi nggak semuanya. Jadi bijak-bijaklah dan pintar-pintarlah dalam mengikuti general reading, oke? Kita akan lihat ya dan pastikan berdoa dulu sebelum kita memulai bacaan ini, agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Kita akan lihat perasaan kamu di sebelah sini ya, dan perasaan dia sebelah sana, energi kamu di sini, energi dia di sana. Jadi sesuaikan ya. Kamu yang menonton, kita akan lihat kondisimu saat ini. Energimu yang menonton, kamu masih belum bisa move on dari dia. Energimu yang menonton masih belum bisa move on ya. Mungkin kamu sudah melangkah maju ya, mencoba untuk fokus ke masa depan mungkin atau fokus ke hubunganmu saat ini jika kamu mungkin berpasangan ya. Tetapi energi kamu tuh masih 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 belum benar-benar apa ya, belum benar-benar bisa ngelupain dia gitu. Masih menatap ke belakang ya. Kamu yang menonton. Hmm, oke. Ada energi yang merusak ini. Bisa kamu hadir sebagai orang ketiga atau dia hadir sebagai orang ketiga di dalam hubungan kalian. Ini kamu masih berharap ya. Makanya ya, aku lihat teman-teman yang menonton saat ini kenapa masih menoleh ke belakang karena masih ada harapan gitu ya. Masih ada kemelekatan di sini energinya. Hasrat kamu, keinginan kamu masih sangat kuat sekali untuk bisa mungkin ya terhubung lagi dengan dia kalau nggak ada komunikasi ya. Atau di sini mungkin kamu berharap suatu saat nanti kalian bisa bersama ya atau apalah itu. Masih ada harapan di sini. Masih berharap. Ada ketakutan ya. Takut, khawatir, cemas nanti dia benar-benar move on lagi gitu. Iya, kamu takut melangkah maju. Antara pergi ataukah bertahan ini yang menonton. Ambigu ya. Hubungan-hubungan yang apa ya, menurut kamu tuh nggak ada kejelasan gitu. Aku move on aja deh, aku lupain aja deh gitu. Aku tinggalin aja deh. Karena merasa bahwa dia tuh nggak jelas orangnya gitu. Atau kamu merasa bahwa hubunganmu itu nggak jelas mau dibawa kemana. Kamu mungkin minta kepastian ya, minta komitmen, tetapi dia nggak ngasih. Oke, kamu yang menjauh ya. Atau kalian berjarak di sini hubungan-hubungan LDR mungkin. Kau dan dia, energi kamu kepadanya seperti apa?
Mungkin kamu yang menonton lebih muda atau kamu merasa bahwa dia lebih muda sama kamu, ya ada yang hadir sebagai orang ketiga di sini. Jika kamu yang menonton feminim, maka kamu hadir sebagai orang ketiga di sini. Bisa terbolak-balik ya teman-teman. Jika kamu maskulin, kamu yang menghadirkan orang ketiga. Ya, aku lihat ya, yang menonton di sini, oh sama-sama ya. Sama-sama menjadi orang ketiga. Jadi kamu sudah berumah tangga, mungkin indikasinya dia juga sudah berumah tangga di sana. Ada energi yang stuck di sini, masih terus menunggu, menanti, berharap ya, masih menatap ke dia, masih dia di sini. Masih ada hasrat, keinginan, kemelekatan ya, walaupun hubungannya tidak jelas gitu. Walaupun hubungannya itu nggak ada kepastian ya. Penuh, kenapa di sini penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan ya? Karena kamu hadir sebagai orang ketiga ya, atau dia yang hadir sebagai orang ketiga di sini. Sehingga ada yang melangkah untuk mencoba untuk menjauh ya, mencoba untuk menjaga jarak, tetapi nggak bisa. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Iya, di sini aku melihat kalian udah putus ya. Tapi perasaan semakin dalam ya, semakin hari semakin tumbuh dan dalam, perasaannya semakin kuat ini. Ada tekanan ya, ada tekanan, ada perasaan kamu, ada tarikan kamu untuk mungkin ngubungin dia ya, ngubungin dia duluan gitu. Sakit. Kan udah sendiri-sendiri ini. Udah sendiri-sendiri. Bingung, apakah aku hubungin ya gitu? Apa aku ngasih kabar aja ya gitu? Jangan ya. Perasaan nggak tentu arah ini. Ada keinginan kuat sekali ya dalam dirimu untuk berkomunikasi sama dia. Kita akan lihat energinya dia, guys. Karena aku punya hanya satu ini. Jadi kita pakai ini ya, sama Lenormand. Kita lihat energinya dia. Energinya dia yang terhubung denganmu. Sama ya. Dia bahagia. Mungkin ya, kamu hanya dapatin kebahagiaan ya dari dia aja gitu. Pernikahan kamu nggak menemukan kebahagiaan itu. Ini nafsu ya, ego gitu. Konflik batin yang dia rasakan. Sama ya, sama-sama menarik diri nih. Hubungan-hubungan bebas ya, tanpa komitmen. Rindu, dia merindukanmu. Dia merindukanmu. Oke, masih ya, masih saling terhubung di sini dan memang benar ya, kamu udah menikah, dia juga sudah menikah di sana. Sama-sama punya pasangan. Ya, masih ya. Dia masih memikirkanmu, dia masih ada keterhubungan denganmu ya. Masih ada keinginan ya untuk sama-sama balik ya. Energinya dia stuck ya masih nggak tahu harus berbuat apa gitu. Konflik batin yang dia rasakan. Oke, ada rahasia terbuka ya. Makanya mungkin kalian terpisah atau kalian memilih untuk ke masing-masing gitu ya. Mungkin ketahuan ya, dia ketahuan dengan pasangannya. Masih ya, masih ada cinta. Masih ada cinta, ada koneksi batin ini. Ada koneksi batin antara kamu dengan dia. Merasa ada ikatan yang sangat dalam sekali yang dia rasakan. Sama ya? Sama di sini. Ada tarikan ya. Kamu pengen dia, pengen kamu gimana ya? Kamu ada tarikan sangat kuat sekali untuk menghubunginya, sama ya. Dia juga ada tarikan yang sangat, ada tekanan ya, ada tekanan yang sangat kuat sekali untuk bisa datang ya, untuk bisa menghubungimu ya, berkomunikasi denganmu. Ada rindu ya, karena dia juga merindukanmu. Oke, kan udah putus ya. Sudah putus tuh, sama ya. Jika kamu bertanya apakah yang aku rasakan sama dengan apa yang dia rasakan, ya perasaan dia juga semakin dalam ya. Mungkin kalian udah sendiri-sendiri ya, tetapi masih stuck, dia masih terjebak di kamu ya. Antara pergi ya, pergi itu sulit, pergi melupakan nggak bisa, sulit gitu. Ya nggak bisa, sama.
dia terjebak juga. Ini sama cross ya. Jadi dia itu kayak, apa ya, dia berusaha untuk move on, tetapi energinya itu nyangkut. Nggak bisa benar-benar melepasmu gitu. Nggak bisa benar-benar untuk, melupakanmu tuh nggak bisa. Oke, masih ya, masih dia berharap kamu membuka diri, berharap ya kamu masih membuka hatinya, hati kamu untuknya gitu. Oke, masalahnya di komunikasi ya. Oke, ada kesedihan, sedih ya, sama. Dikiranya ada kartu mendung. Oh, dia juga ada kartu mendung. Jadi jika kamu bertanya, apakah perasaannya dia dengan ya masih sama-sama kuat. Tapi kamu ini lebih ke kemelekatan ya, kemelekatanmu kuat karena di sini aku melihat kamu ada banyak kekhawatiran, kecemasan, ada kesedihan juga ya. Bahkan mungkin kalau malam tuh sering nangis sendiri, mojok di kamar, nangis ya, ingat dia, ingat kenangan kamu dengan dia mungkin ya. Banyak hal di sini. Kalian sedang diajarkan untuk mengenal cinta tanpa syarat ya, hanya mencintai saja gitu. Kalian sedang diajarkan untuk mengenal yang namanya cinta yang sebenar-benarnya cinta. Oke? Cinta sejati, oke? Cinta yang murni gitu. Cinta itu sebenarnya murni, suci teman-teman. Hanya manusia-manusialah ya yang mengotori cinta itu. Oke? Dengan apa? Dengan hawa nafsunya, dengan egonya, dengan kemelekatannya, dengan keinginan-keinginan ya. Ingin memiliki, ingin diperhatikan, ingin bersama, jadi merusak gitu. Ada di sini yang komplain ya. Eh, gimana sih? Cinta yang apa ya? Cinta sejati enggak, aku lupa ya komenannya itu lupa. Intinya dia itu Nge 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 menentang gitu ya, menentang dengan, cinta-cinta cinta-cinta terlarang ya, cinta-cinta segitiga. Cinta itu nggak ada yang terlarang teman-teman ya. Cinta itu tumbuh, ya Tuhan yang menumbuhkan cinta itu, oke? Cinta yang merusak cinta itu nggak merusak, yang merusak itu ego ya, hawa nafsunya manusia itu sendiri. Cinta itu tidak merusak, oke? Yang merusak ya dirinya kita yang dikuasai oleh hawa nafsu, keinginan untuk memiliki sehingga dia merusak pernikahannya orang ya. Dan ini bagus ya, kalian memilih sendiri-sendiri, memendam rasa ya, menahan kerinduan, menekan ya, menekan ego. Ini kan ego, kemelekatan, keinginan untuk berkomunikasi tetapi kalian masih menahannya. Padahal keinginan itu sangat kuat sekali. Inilah ego. Oke? Ketika kalian bisa mengendalikan ego, ya mengendalikan keinginan tadi, kalian sudah menang di sini. Oke, itulah yang namanya cinta sejati. Cinta yang sebenar-benarnya cinta, walaupun kalian tidak bersama, walaupun kalian sendiri-sendiri ya, walaupun kalian dengan pasangannya masing-masing, rasa itu tetap ada. Oke, saling mendoakan, saling menjaga di dalam doa, saling melindungi di dalam doa. Itu yang sebenarnya cinta. Dan pada akhirnya kalian akan diajarkan untuk mencintai tanpa syarat ya. Nggak hanya dia tetapi kepada semua makhluk yang ada dalam alam semesta ini. Oke. Teman-teman kendalikan rasa ya, kendalikan rasa. Jangan mau dikendalikan oleh ego ya, oleh kemelekatan, keinginan ya, hawa nafsu ini. Ini merusak ini. Dan aku melihat di energi sini, ya energinya kamu yang menonton mungkin kamu feminim ya, atau siapapun ya, kamu yang kiri atau kamu yang kanan ya, terserah, sesuaikan. Dan aku lihat di sini yang lebih dominan, hawa nafsunya lebih kuat ya, kemelekatannya lebih kuat ya, keinginan untuk memiliki itu lebih kuat sekali. Jadi kendalikan, jangan kamu dikalahkan oleh ular ini ya, oleh egomu ini, biar nggak merusak. Oke? Stay di jalanmu, fokus di bagianmu ya, di kontrak jiwamu, hutang karmamu dengan pasanganmu saat ini, biarkan dia juga fokus di bagiannya, di kontrak karmanya, kontrak jiwanya, hutang karma dan kontrak jiwanya, ya. Jangan ini udah benar ya jalan yang kalian pilih, kalian memilih sendiri-sendiri ya. Kalaupun jodoh, karena aku lihat ada matahari dan bulan ya. Ada matahari dan bulan. Kalaupun kalian jodoh, kalian pasti akan ditemukan.
ya. Tapi biasanya jodoh sejati itu nggak akan bisa dipersatukan kalau belum selesai. Belum selesai dengan kontrak jiwanya, dengan hutang karmanya, belum selesai dengan luka-lukanya ya, belum selesai dengan dirinya, belum selesai dengan pelajaran kehidupannya ya, belum lulus istilahnya. Maka di situ kalian nggak akan dipersatukan. Oke, kita akan lihat ya. Kita akan lihat dia yang dealing denganmu. Dia yang dealing, oh no, kamu ya. Energinya kamu di sini. Kamu yang terhubung dengan dia. Iya, kuat sekali ya. Ayo, kalian sudah diajarkan untuk mematikan ego di dalam diri. Kalian sedang diajarkan untuk melepas kemelekatan. Kamu udah pergi ya. Udah apa ya? Udah oke. The Tower. Ada sesuatu yang mengejutkanmu gitu, membuat kamu memilih pergi. Mungkin tadinya kamu nggak tahu kalau dia udah punya pasangan kali ya, karena ada buku yang terbuka di sini. Sehingga kamu memilih untuk menghindar, memilih untuk pergi, membebaskan diri gitu. Nggak mau ada masalah nggak mau ngerusak rumah tangga orang ya bagus ya. Rusak rumah tangga orang juga merusak rumah tanggamu. Kamu lebih apa ya kayak masuk ke dalam introspeksi diri good. Yang menonton. Walaupun energi kamu masih terjebak di dia, masih stuck ya. Ada penyesalan di sini. Penyesalan, kesedihan, ya, kehilangan. Kamu mencoba untuk tetap tegar ya, tetap kuat di sini. Ego yang bermain. Oke, kamu tulus sama dia. Hati-hati ini jika ada yang sudah ini ya, udah maaf ya, mungkin udah nan. Apa ada yang sudah hamil di sini? Konflik ya. Kamu sedang berjuang untuk bisa move on dari dia. Walau sesekali mungkin ya kamu teringat ya, kamu sedih, kamu kehilangan, ada penyesalan, tetapi kamu mencoba untuk berdiri kembali ya, kamu mencoba untuk tetap kuat, tetap tegar di sini. Ayo, perangi dirimu. Perangi dirimu. Ya, kamu fokus ke masa depan ini. Bagus ya, fokuslah ke karir, fokuslah ke keuangan. Ada banyak keberuntungan di depan sana untukmu. Bingung ini, apa yang harus aku lakukan ya dengan pernikahanmu saat ini mungkin. Aku lihat ada energi yang lelah ya. Lelah ya, lelah mungkin kamu sebagai seorang wanita atau apapun ya, cowok ataupun cewek yang udah terlalu capek. Aku lihat ada tulang punggung ya. Kamu yang cari nafkah di sini mati-matian untuk keluargamu. Tetapi ada yang merasa tidak dihargai gitu. Ada banyak pertimbangan di sini untuk memulai sebuah awal baru ya dengan keluarganya mungkin kembali. Walaupun di sini masih ngintip-ngintip. Kamu masih ngintip-ngintip dia mungkin di tarot ya atau di sosial medianya mungkin. Ya, kamu yang mengakhiri indikasinya. Kamu yang memutuskan untuk pergi, untuk menjauh, tetapi hatimu masih ada dia. Di hatimu masih ada dia. Kita akan lihat energinya dia. Yang dealing denganmu. Perasaanmu. Dia merindukanmu. Merindukanmu. Ada Pisces di sini ya. Dia merindukanmu. Ada rindu. Ada Leo. Dia menahan rindunya. Sama ini, sama-sama menahan ya. Nggak ingin menyakiti atau nggak ingin tersakiti atau nggak ingin mengecewakan gitu. Mungkin dia menghargai pilihanmu.
Dia bingung. Dia bingung menentukan dua pilihan antara pernikahannya atau kamu gitu. Ini orang mencari cara ya untuk agar bisa memendam rasanya itu loh. Sama ya, sama-sama menekan ego ini, sama-sama mengendalikan ego gitu. Dia merasa bahwa aku nggak tahu apakah dia yang ngebohongin kamu atau kamu yang ngebohongin dia ya. Tentang rasanya. Masih menunggu nih orang. Masih menunggu. Menunggu komunikasi mungkin. Atau mungkin memang biasanya kamu yang ngabarin dia duluan gitu. Ya, orang ini mencari cara untuk bisa datang ya, mencari cara untuk bisa mungkin berkomunikasi ya secara energi, tapi menunggu waktu yang tepat. Menunggu waktu yang tepat. Dia nggak mau dibilang bahwa dia itu manfaatin kamu atau bohongin kamu gitu. Oke, di sini ada kamu terhubung dengan Leo ya yang menonton, kamu dengan Pisces, kamu dengan Cancer ya, kamu dengan Aries, Sagittarius kuat di sini. Ada juga Aquarius, Sagittarius ada ya. Ya, ada Capricorn, ada Libra, Capricorn lagi, Virgo ada di sini. Aku lihat ya, di indikasinya dia ini akan ada perceraian. Jika dia berumah tangga ya, akan ada perceraian. Cinta bersegi-segi, guys. The Judgment. Konflik di depan sana. Oke, di energi kamu. Di sini ada... Tuh, guys. Kamu bebas ya, bebas aja yang menonton. Siapapun ya, dari semua zodiak dan ini ya, zodiak yang di-link denganmu. Oke, teman-teman, kita akan lihat isi hatinya yang terdalam. Atau apa koneksimu deh? Koneksimu dengan dia apa? Tuh, kamu diminta untuk fokus ke dalam diri ya. Fokus ke dalam diri. Waktunya kamu untuk menyembuhkan luka batinmu ya. Shadow work ini ya, ini sisi tergelap dalam diri ini yang harus kamu beresin. Dia hadir di sini, ya kamu hadir di hidupnya, dia hadir di hidupmu. Tujuannya untuk ini. Mengikis sisi tergelap dalam diri kita, diri kamu. Sorry. Jadi ketika kita dipertemukan dengan cinta sejati ya, seorang, tetapi kita sudah menikah, di situ kita diajarkan untuk mengikis ego, mematikan ego, berdamai dengan ego ya, dengan luka. Mungkin ada indikasi ya, satu dua di sini mungkin kalian seorang penyembuh, seorang healer, dokter mungkin. Atau di sini kalian dipertemukan untuk saling menyembuhkan. Karena biasanya ya, yang di luar ya, kita dipertemukan dengan cerminan dari dalam diri kita. Kalau di dalam diri kita banyak luka, kita akan dipertemukan dengan orang-orang tujuannya untuk menyembuhkan luka itu, untuk nge-trigger gitu. Tapi banyak orang nggak paham, sehingga mereka saling menyakiti. Kalian sudah persiapkan ini, dipersiapkan untuk penyatuan ya. Jadi ya mengalir aja ya, mengalir aja. Tuh ada runner, chaser ya. Ada yang mengejar, ada yang lari. Chaser and runner. Bebaskan dirimu dari hubungan-hubungan yang toksik, yang penuh dengan adiksi ya. Ada yang sangat kuat sekali di sini ya, obsesi ini. Lebih ke obsesi, mungkin kamu yang menonton ya. Oke. Tuh inner child kan? Jadi, kenapa di sini ada energi 4 ya? Kamu hadir untuk menyembuhkan ya. Ini secara tidak sadar ya. Kamu ada dalam kehidupannya untuk menyembuhkan bagian luka inner child-nya dia. Sama ya. Dia juga ada dalam kehidupanmu tujuannya untuk nge-trigger ya. Untuk penyembuhan luka batinmu, inner child-mu.
Jadi sikapnya, responmu ya, itu adalah salah satu bentuk ada inner child. Move on ya. Bahagiakan dirimu dengan hidupmu, dengan orang-orang terdekatmu, dengan temanmu, pasanganmu di sini. Berbahagialah. Nikmati kehidupan saat ini, hari ini, sekarang. Buat pilihan sehat ya di dalam percintaan. Self love lebih ke cinta ya, cinta diri. Oh, karmic ya. Karmic relationship. Capek ini. Jadi dia hadir dalam kehidupanmu tujuannya hanya untuk pembayaran karma. Oke. Koneksi-koneksi past life. Tadi ada the tower dan juga ada the tree ya. Kartu pohon dan juga kartu menara. Itu adalah salah satu tanda bahwa koneksi kalian adalah koneksi-koneksi past life. Kalian dipertemukan dengan orang ini karena dulu di kehidupan past life ya, beberapa ratus tahun yang lalu ya, kalian pernah bersama. Bahkan mungkin kalian pernah menikah. Oke? Kemudian kalian terpisah dan salah satu di antara kalian belum ada yang melepas ya, masih melekat. Kalian dipertemukan di kehidupan ini tujuannya untuk saling melepaskan, bukan untuk bersama. Oke? Kalau karmik ya, kalau twin flame itu pasti ada penyatuannya. Kalau karmik, enggak, hanya untuk pembayaran karma. Kalian pasti akan terpisah. Kalian pertemukan ya hanya untuk pembayaran karma tadi. Oke? Jika saat ini kamu yang ninggalin dia, berarti di past life dia yang ninggalin kamu. Nah, ini kalian harus saling sama-sama melepas ini. Harus sama-sama ikhlas gitu. Tetapi jika ada salah satu yang masih melekat lagi, belum ikhlas, ada keinginan, ada harapan di sini, ada kemelekatan, kalian akan dipertemukan lagi di kehidupan yang akan datang. Ya untuk melepas tadi loh, untuk penyelesaian ya, pengulangan lagi, capek ya. Makanya melepas ya, lepas total. Anggap ini adalah bagian dari karmaku yang harus aku selesaikan. Oke, aku terima, selesai, lunas ya gitu. Isi hati terdalamnya seseorang ini kepadamu. Isi hati terdalamnya seseorang kepadamu. Aku ingin berbagi berita baik denganmu. Aku mulai memahami koneksi ini. Aku mulai memahami koneksi kita. Aku berharap kita akan bersama lagi. Tuh ya. Ini dia. Harapan-harapan seperti ini yang membuat kita dipertemukan dengan koneksi-koneksi past life ya. Jadi, harapan-harapan, doa ya. Ini dia. Jadi tersimpan. Oke? Jadi melepaslah. Jangan ada harapan untuk memilikinya, bersatu kembali di suatu hari nanti, berdoa di situ. Itu akan tersimpan tuh di alam semesta. Manifestasi. Dan kalian akan dipertemukan lagi untuk pelepasan, untuk penyelesaian, ya. Aku memutar ulang percakapan kita berulang kali. Aku takut menghubungimu, ya. Aku nggak bisa karena aku takut menghubungimu. Aku tidak bereaksi ya ketika orang-orang membicarakanmu. Aku harap kamu bisa memaafkanku suatu hari nanti. Aku tahu aku adalah pengalih perhatian dari rasa sakitmu. Dia mengira bahwa dia itu hanya pelarianmu gitu. Aku berharap aku bisa menarik kembali kata-kataku. Dan aku harap kamu bisa bahagia tanpaku. Aku tahu aku sudah mengacaukan segalanya. Aku tahu aku sudah melewati batas denganmu. Ini adalah waktunya kita untuk healing ya, untuk penyembuhan diri. Ada banyak hal yang mengingatkanku padamu, tuh ya. Dan kamu tahu betapa sulit aku melepasmu. Aku apa ini? Aku menyembunyikan siapa diriku sebenarnya darimu. Ada banyak apa ya? Ada banyak hal yang mengingatkanku padamu. Hidupku tidak sama seperti yang terlihat. Jadi ada indikasi di sini, mungkin ada sesuatu yang dia tutupin dari kamu yang gak jujur ya, gak menceritain siapa sebenarnya dia dari kamu gitu. Jadi teman-teman melepas ya, melepas ini adalah energimu, energinya dan apa yang kamu rasakan ya.
dia juga rasakan itu? Toksik ya, energinya lebih ke toksik karena karmik. Jadi makanya sulit banget di sini. Melekat sekali, energinya merusak. Oke, sadari bahwa dia adalah bagian dari karma yang harus kamu bayar. Jadi melepas dan ikhlaskan. Ya, maaf-maafan gitu. Oke, teman-teman semuanya silakan ya. Mungkin kalian penasaran dengan energinya dia dan kalian pengen cek, silakan private reading ya. Oke, teman-teman, semangat. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga energinya agar selalu positif. Love you. Dah.